Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aprilia Febriza. Saya dari jurusan Manajemen dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan anti monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Pengertian anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat dalam bisnis. Pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU LPM dan PUTS adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, apa itu monopoli? Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan begitu, dapat dikatakan perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan maksimal sekaligus memungkinkan mereka untuk menjadi pengendali pasar dan pengendali harga. Apa itu penyebab terjadinya monopoli? Ada 3 alasan yang menjadi penyebab utama terjadinya pasar monopoli. Penyebab tersebut antara lain: 1. Monopoli by nature. Penyebab pertama terjadinya monopoli adalah secara alamiah atau monopoli by nature, seperti ketika perusahaan tersebut berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Letak geografis atau iklim dari lokasi juga dapat mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi perusahaan satu-satunya penyedia produk atau jasa. Yang kedua, monopoli by law. Sesuai namanya, monopoli by law adalah terjadinya monopoli karena adanya aturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk membuat produk atau jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan harga bisa dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, monopoli by license. Penyebab terakhir terjadinya monopoli adalah monopoli by license, yaitu karena perusahaan terkait memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki, misalnya perusahaan Microsoft. Apa saja ciri-ciri monopoli? Yang pertama, hanya ada satu perusahaan atau pemasok. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa ciri monopoli adalah hanya ada satu perusahaan. Artinya, sumber daya untuk membuat produk atau jasa sepenuhnya dikuasai perusahaan tersebut. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti. Karena tidak ada pemasok lainnya, maka para konsumen juga tidak mempunyai alternatif lain seperti barang substitusi atau pengganti. Ketiga, price maker. Seperti penjelasan sebelumnya, para perusahaan monopoli bisa mendapatkan keuntungan besar dari hasil kewenangan mereka menentukan sendiri harga produk, sehingga disebut juga sebagai price maker. Yang ketiga, calon pendatang baru kesulitan untuk memasuki pasar. Ciri terakhir dari pasar monopoli adalah para pendatang baru akan menemui banyak hambatan ketika ingin memasuki pasar tersebut. Hal ini dikarenakan ketiga ciri sebelumnya, yaitu perusahaan dapat menentukan harga sendiri dan konsumen sudah terbiasa untuk tidak punya pilihan kecuali membeli produk atau jasa di perusahaan tersebut. Apa saja sih kekurangan pasar monopoli? Ada 3 kekurangan, yaitu
1. Merugikan konsumen. Seperti penjelasan tadi, konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk membeli produk lain atau barang jasa dari perusahaan. Hal ini mengakibatkan konsumen mau tidak mau membeli produk maupun jasa tersebut, meskipun harga yang dipasang seringkali dinaikkan atau cenderung tidak masuk akal. Sehingga perusahaan juga tidak takut kehilangan mereka dan bisa saja memberi layanan kurang optimal. Yang kedua, memicu munculnya pasar gelap. Kekurangan lain dari pasar monopoli adalah memicu munculnya pasar gelap, di mana pasar tersebut menjual produk serupa namun secara ilegal. Pasar gelap memungkinkan pembeli mendapatkan produk dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar monopoli. Yang ketiga, perlu biaya besar. Kekurangan terakhir dari monopoli adalah perusahaan harus memiliki biaya besar untuk terus memonopoli pasar dengan menggunakan berbagai teknologi. Adapun keuntungan juga dari pasar monopoli. 1. Tingkat kompetisi yang rendah. Tidak takut kehilangan konsumen. Yang ketiga, peningkatan inovasi dan kreativitas agar konsumen tetap puas dan loyal. Yang keempat, karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli dapat menjalankan operasionalnya secara efisien dan mereka juga leluasa dalam mengembangkan ide serta inovasi yang dibutuhkan tanpa ada gangguan dari kompetitor lain. Apa itu persaingan tidak sehat? Dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pesaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat pesaing usaha. Cara menghadapi pesaing bisnis yang tidak sehat. Yang pertama, gak usah pakai cara kotor, yakin aja pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, tidak menjatuhkan, lakukan dengan cara yang fair. Yang ketiga, jadilah inspirasi bagi diri sendiri. Yang pada akhirnya, jadikan persaingan sebagai ajang berkembang bersama. Apa saja pelanggaran dalam monopoli dan persaingan tidak sehat? Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan pengusahaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan mengakibatkan terjadi praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%. Yang kedua, ada monopsoni. Apa itu monopsoni? Monopsoni itu pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pemasok atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam perkembangan bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, apa itu penguasa pasar? Penguasa pasar, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Yang keempat, apa itu persekongkolan? Persekongkolan itu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Segitu yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.